Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8A di Digital Learning Program SMPIT Insan Sejahtera pekan kedua, khususnya di pelajaran fisika secara online. Kita akan kembali membahas materi tentang gelombang. Setelah di pekan kemarin kita membahas materi tentang getaran, Ibu harap materi yang kemarin tidak dilupakan ya. Nah, sebenarnya ada hubungan antara getaran dengan gelombang. Kira-kira apa ya hubungannya? Nah, jadi hubungan getaran dengan gelombang adalah gelombang itu sebenarnya masih getaran juga, tapi getaran yang seperti apa? Getaran yang merambat, membawa energi, baik dia itu melalui medium atau tanpa medium. Maksudnya bagaimana sih? Yuk kita simak. Ada di belakang sini. Nah, kita coba lihat ya. Gelombang itu ada yang merambat membutuhkan medium atau kita kenal dengan gelombang mekanik ya. Dan yang tidak memerlukan medium disebut dengan gelombang elektromagnetik. Kemudian itu berdasarkan dari mediumnya. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu sama dibedakan menjadi dua juga. Ada gelombang longitudinal yang searah dengan arah rambatnya, dan juga ada gelombang transversal yang tegak lurus dengan arah getarannya. Maksudnya gimana? Sebelumnya, kita akan mengenal medium terlebih dahulu. Medium adalah zat perantara atau tempat untuk getaran merambat. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dengan contohnya gelombang air, bunyi, tali, dan pegas. Kemudian, gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium, contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Selanjutnya ada gelombang transversal, contohnya cahaya, tali, gelombang pada riak air. Nah, kalian harus perhatikan gambar gelombang transversal ya. Selanjutnya ada gelombang longitudinal, contohnya adalah gelombang suara dan gelombang pegas. Ini juga harus diperhatikan gambarnya ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang bagian-bagian dari gelombang transversal. Gimana Afwan? Masih ingat apa itu gelombang transversal? Nah, sebenarnya penjelasannya ada di gambar ini, seperti di matematika. Kalau dia itu tegak lurus, maka dia akan punya sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, bentuknya seperti ini ya untuk gelombang transversal. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagian-bagiannya. Di dalam gelombang transversal, ada yang dinamakan dengan bukit gelombang. Nah, ini yang Ibu arsir berwarna biru, itu adalah bukit gelombang, ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan lembah gelombang. Kalau lembah gelombang, Ibu arsir berwarna orange ya. Nah, seperti itu. Jadi ada bukit, ada satu bukit, dan ada satu lembah ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan puncak gelombang. Sama halnya seperti gunung, kalau puncak itu kan pasti ada di titik tertingginya ya. Sehingga di sini atau di puncaknya itu dinamakan dengan puncak gelombang. Dan ada yang dinamakan dengan titik lembah gelombang, berarti ini di dasar yang di paling bawah sini ya. Itu bagian-bagiannya harus diingat. Kemudian ada yang dinamakan dengan satu gelombang atau satu lambda. Nah, satu gelombang atau satu lambda itu terdiri dari satu bukit dan juga satu lembah. Nah, biasanya simbolnya seperti ini. Nah, seperti itu atau disebut dengan lambda. Di dalam buku paket juga ada. Silahkan buka halaman 106 ya, di sana juga ada. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan istilah amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang itu apa? Nah, karena gelombangnya itu merambat tegak lurus ya, maka di sini, mohon maaf, Ibu hapus dulu. Di sini kita tarik. Di sini kita tarik garis ke sini. Nah, itu amplitudonya atau jarak terjauh dari gelombang ini merambat. Kalau misalkan di sini dikatakan
5 meter, berarti di sini juga negatif 5. Nah, amplitudenya adalah ini. Kalau lebih gampangnya berarti jarak dari sumbu X ini ke puncak gelombang itu amplitudenya, supaya kalian mudah mengingatnya. Oke, sesudah tadi kalian mengenal bagian-bagiannya, Ibu akan menjelaskan lebih rinci dari lambda atau satu gelombang ya. Jadi kan tadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, misalkan Ibu di sini tulis A, di sini tulis B, di sini tulis C, lalu di sini ditulis D. Kalau misalkan dari A, B, C, D, maka berapa lambda? Nah, berarti karena tadi satu lambda itu adalah satu bukit dan satu lembah, di sini ada nih satu bukit lagi. Berarti itu dinamakan dari A sampai ke D itu adalah 1,5 lambda. Gitu ya. Terus kalau misalkan Ibu di sini tarik garis dibagi 2. Nah, yang diarsir dari titik A sampai titik yang diarsir sini berarti berapa lambda? Nah, tadi kan ini setengah. Setengah dibagi 2 kan 1/4. Berarti 1 ditambah 1/4 adalah, jadi kalau sampai sini itu adalah 1,25 lambda. Nah, kayak gitu paham nggak kalian? Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang dikerjakan yuk tugasnya. Disimak baik-baik ya, ada poin-poin penting yang harus kamu perhatikan. Dan tanda kamu sudah menonton video ini adalah mengkomen di postingan video ini dengan menyebutkan nama kamu. Oh iya, Ibu tunggu ya tugas menggambarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.